Oke, Proy, kembali lagi di channel saya, Proy. Masih di baju yang sama, di hari yang sama, dan bersama si Daprot. Jadi kali ini temanya, Proy, berhubung hari ini. Jadi gini, Proy, ceritanya tuh, Proy. Saya tuh nemuin musang, Proy, di alam bebas gitu, Proy. Lagi terkapar gitu, Proy. Kasihan, Proy. Dan saya juga lupa, Proy, gak bikin konten karena saya lupa gak bawa kamera gitu, Proy. Bukan gak bawa kamera sih, Proy. Gak punya kamera, Proy. Lupa gak bawa HP. Jadi saya gak bikin konten. Jadi sekarang saya bakal sedikit sharing lah kepada teman-teman. Jadi kondisinya itu sangat parah, Proy. Tuh, Proy. Tuh. Ini tuh bulu-bulunya rontok, Proy. Bulu-bulunya tuh rontok, Proy. Mungkin ya dia tuh karena gak diurus sama indukan tuh, Proy. Tapi dia sekarang udah jinak, Proy, baik, Proy. Mungkin dia apa sih? Terkena virus jamur, Proy. Tuh, Proy. Si perutnya tuh habis, Proy. Nah, oke, Proy. Karena bertepatan hari ini dia jadwal mandi, Proy. Karena saya harus sering rutin ngemandiin, Proy. Meskipun dia masih bayi, ya biar supaya apa ya, si jamur-jamur yang ada di kulit-kulitnya itu pada mati, Proy, lah, hilang. Ya itu juga memang sih saya kasihan, Proy. Meskipun masih bayi, saya mandiin gitu, Proy. Karena ya gimana lagi, Proy, buat kebaikan dia. Itu juga banyak sih, Proy, yang nyaranin menggunakan obat-obat yang ada di pet shop gitu, Proy. Tapi saya takut gitu, Proy. Takutnya kan keras gitu, Proy. Karena kan ini masih bayi gitu, Proy. Mending saya obatinya secara berkala manual aja gitu, Proy. Oke, Proy. Kita langsung mandiin aja, Proy. Kita langsung bawa aja, Proy. Eksekusi. Ayo, Prot. Bawa, Prot. Oke. Tuh. Baik, Proy. Sekarang memontok, Proy, itu. Asalnya mah, Proy, ini tuh aduh kurus, gak ada bulu-bulunya tuh, Proy, tuh. Ini di kepalanya udah mulai agak tumbuh, Proy. Jadi kita langsung bawa, ayo, Prot. Yang bersama asisten si Daprot. Tuh. Kita langsung bawa, Proy, eksekusi. Oke, Proy, sekarang HP-nya udah diambil alih sama si Daprot, Proy. Biar teman-teman bisa ngelihat gimana sih cara ngemandiinnya ya, Proy. Dan ini juga, Proy, agak sedikit rawan juga sih, Proy, kalau menurut saya gitu, Proy. Karena dia ini masih bayi, Proy, bisa dibilang masih bayi lah, Proy. Kurang lebih kira-kira usia sebulanan lebih lah, Proy, lah. Kalau saya hitung-hitung, karena dia baru agak ada tumbuh gigi, Proy, di ininya tuh, Proy. Oke, Proy, kita langsung mandiin aja. Jadi alat yang kita perlu itu sini kamera. Ini berhubung saya gak ada alat ya, Proy, buat ngemandiinnya lah, wadah gitu. Jadi pakai ini, Proy, ember atau drum. Sama ini tuh, Proy, sama wadah keler, Proy. Wadah toples. Saya mau nanya, Bang. Apa? Nah, Apa alat-alat mandiin? Oh iya. Jadi ini kameramennya mau ya, Proy. Jadi alat-alatnya tuh ini ya, Proy, lah, bukan alat sih yang perlu dipersiapin lah, Proy, lah. Air hangat ya, Proy. Jadi awal jangan pakai air dingin karena saya juga ngemandiin sugar glider pakai air hangat gitu, Proy. Karena kalau misalnya pakai air dingin takutnya dia kedinginan, Proy. Terus paling ini, Proy, sabun kucing, Proy, yang biasa saya sering pakai buat sugar glider. Itu sudah paling, Proy, untuk ngemandiinnya. Paling nanti alat-alat yang apa sih yang nanti setelah mandi paling adalah, Proy, mungkin tisu, Proy. Oke, Proy, lah, banyak cincong, Proy, kita langsung mandiin aja. Nah, kita langsung celupin aja, Proy, ke sini, Proy. Sini kameramen, liatin ke sini tuh. Kita langsung masukin aja ke sini. Kita ngasih airnya tuh, Proy, jangan terlalu apa sih ya, Banyak. jangan terlalu, yang penting jangan di atas hidung, Proy. Takutnya dia masuk ke airnya itu masuk ke hidung, Proy, itu. Yang penting kita perlahan aja, Proy. Tuh. Yang penting asal ini, Proy. Tuh.
Sebetulnya si Proy ini bisa dibilang kasihan juga si Proy, karena saya juga biar dia sehat si Proy. Asalnya tuh kondisi badannya nggak kayak gini Proy, kurus, tulang hanya tulang aja Proy, tulang kelihatan. Sama kan ini tuh baru baru tumbuh tuh Proy. Asalnya tuh aduh botak botak pisan Proy, nggak ada bulu-bulunya Proy. Jadi ya karena saya pecinta hewan gitu Proy, ya saya urus Proy. Nah sekarang kita langsung ini aja Proy, sabunin aja Proy, sampo kucing ya Proy. Tuh, aduh malah kencing Proy. Nah kita gosok-gosok aja Proy di bagian yang rontok atau yang ini, atau enggak semua lah Proy lah, setiap sudut-sudut yang sela-sela, biar jadi semuanya itu Proy, si jamur-jamur pada mati Proy. Yang penting jangan diguyur aja Proy, kalau diguyur kasihan Proy. Sama dibubui-bubui Proy, kalau bahasa Sundanya itu kasihan Proy. Kita tambah lagi Proy, kurang Proy. Tuh Proy, ini tuh kepalanya tuh asalnya nggak ada ini Proy, nggak ada bulunya Proy, habis Proy, botak. Tuh. Ini pakai kalung juga saya bikin Proy. Ada nganggur Proy, bekas kucing saya pasangin. Nah sekarang kita renemin lagi Proy ke sini Proy. Ini kameramen sini liatin. Tuh. Jangan di ini ya Proy, tuh. Yang penting asal badannya masuk aja dulu. Cia berit Proy. Tuh. Kita mandiinnya sambil usap-usap gini aja Proy, jangan dibubui-bubui. Ya karena udah terbiasa mungkin Proy, udah terbiasa dimandiin sama saya, jadi agak sedikit kalem lah Proy, nggak sedikit berontak. Nah sekarang pakai yang air satu lagi Proy, karena berhubung air yang ini Proy, ini lihat kameramen ke sini. Karena berhubung air yang ini udah ada sabun-sabunnya Proy, jadi kita langsung bersihin di sini Proy. Yang keller satu, yang air satu lagi, yang di keller Proy. Tuh. Tuh Proy, apalagi kalau misalnya kena air Proy, dia tuh kelihatan banget Proy, botaknya tuh Proy. Kalau ini lihat sini. Jadi ini versi mandiin saya gitu Proy lah. Karena emang seharusnya si Proy jangan dimandiin, cuman karena ini berhubung disebutnya parah lah Proy, udah parah Proy, makanya saya ambil tindakannya untuk aduh Proy, pup Proy, berak dia Proy, dia Proy tuh. Nah oke Proy, kita langsung pakai ini aja Proy, pakai lap kering Proy. Aduh kabulusan sekarang mah Proy itu. Kita ini Proy, saya berhubung nggak ada ini Proy, nggak ada anu kecil, jadi pakai lap kering aja Proy. Tuh. Karena di rumah saya tuh banyak ini Proy, kain-kain bekas lah. Tuh Proy, sebetulnya kasihan ya Proy, tuh sekarang ada dagingnya Proy, perutnya ngisi Proy. Soalnya tuh dia tuh pot ke dia. Jadi asalnya tuh Proy, apa ya, si perut tuh Proy isinya itu cuman tulang-tulang aja Proy, tulang-tulangnya kelihatan Proy. Pas saya nemuin tuh Proy. Jadi berhubung saya urus Proy, saya kasih makan lah, senang Proy. Saya kasih susu gitu Proy, ngedot Proy. Sekarang kita keringin dulu. Jadi poin utamanya itu Proy, ketika mandiin bayi musang, kita tuh harus benar-benar kering Proy, kita harus benar-benar mengeringkan Proy si bulunya tuh Proy. Tuh. Nah, yang kita perluin tuh tisu Proy. Jadi setelah kita mengeringkan pakai lap kering ini Proy, kita harus menggunakan tisu Proy. Jadi tujuannya itu tisu ini, meskipun si bulu musang ini udah kering gitu Proy,
Jadi itu sebetulnya belum benar-benar kering, Proy. Itu masih ada sisa-sisa air, Proy, di apa sih? Di bagian atas kulitnya itu, Proy. Jadi kalau pakai tisu kan jadi nyerap. Jadi pakainya tuh gini, Proy. Tuh, dia lari-lari terus, Proy. Kedinginan tuh. Tuh, Proy, basah, Proy. Itu padahal kelihatan udah kering, Proy, padahal masih basah. Tuh, Proy, kotor gini, Proy. Kasihan, Proy. Makanya saya urus, Proy. Dia malah kabur. Aduh, malah lari-lari terus, Proy. Tuh, Proy. Bulunya tuh kelihatan banget ya, Proy, itu. Rontoknya, Proy. Ini tuh sebetulnya udah agak mendingan, Proy. Udah pada mati lah, Proy, si bulu-bulu yang udah mati itu, Proy. Jadi udah mengelupas lah, udah menjadi rontok. Soalnya tuh parah banget, Proy, nggak kayak gini, Proy. Ini di bulu di kepala juga baru muncul, Proy. Tuh. Saya mau tanya gimana cara rawat musang. Aduh, itu mah nanti kameramen. Ini mah itu mah nanti di apa ya? Di konten selanjutnya ya, Proy, mungkin saya bikinin gimana sih cara ngerawat musang. Jadi sekarang bertemanya tentang ngemandiin, cara merawat bulu musang yang khususnya bayi lah, Proy lah, bayi musang. Karena sih saya juga kasihan sih, Proy, kalau dimandiin, cuman ya gimana lagi tuh, Proy, kondisinya udah parah gitu, Proy, makanya saya ambil tindakan mandiin. Harusnya tuh, Proy, pakai ini, Proy, pakai daun sirih, tapi kebetulan saya juga lagi nyari susah, Proy. Mungkin nanti kalau misalnya nemu saya bakal gunain daun sirih, Proy, biar cepet sembuh juga, Proy. Ini tuh baru 2 minggu tuh, Proy, kayak gini, Proy. Cuman ini ada perubahannya tuh dari bulu, ada perubahan lah dikit, Proy. Jadi agak mulai ada tumbuh-tumbuh lagi tuh, Proy, meskipun botak tuh, Proy. Kasihan, Proy. Tapi saya sayang, Proy. Jadi karena berhubung si musang ini bisa dibilang rontok lah, atau high loss ataupun apa, saya gak tahu lah. Karena saya juga belum terlalu tahu lah tentang musang, Proy. Jadi saya kasih namanya si rontok, Proy. Karena bulu dia rontok, Proy, meskipun dia nanti akan tumbuh, Proy. Karena ya mungkin ya apa ya, sugar glider juga, Proy, meskipun masih bayi nanti juga pasti bakal tumbuh lagi, Proy. Meskipun gak pakai obat gitu, Proy. Takutnya nanti malah saya beli obat di pet shop gitu, Proy. Takutnya keras gitu, Proy. Takutnya nggak kuat si kulit dia tuh, Proy. Tuh, Proy. Sekarang udah mulai agak kering ya, Proy. Jadi kita terus lap-lap aja, Proy, menggunakan tisu, Proy. Sampai benar-benar kering gitu. Tadi tuh sebetulnya dia lagi tidur, Proy, udah makan, Proy. Udah dikasih makan dia, aduh. Sama makannya rewob, Proy. Tuh. Sekarang udah aktif lagi, Proy. Ini. Tuh. Dia ini sering diajak main sama si Daprot, Proy. Kalau kesini, Proy, dia sering main kesini si Daprot untuk main dia, Proy. Nah, oke, Proy, mungkin sampai di sini dulu videonya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya, Proy. Itu versi saya gitu, Proy. Cara memelihara bulu musang yang apa sih? Yang ada jamur. Bisa dibilang lah rontok atau apa sih, Proy, saya juga gak tahu awal mulanya sih, Proy, karena pas saya udah nemuin gitu, Proy, kondisinya udah Gini. bukan kayak gini lah, Proy, lah lebih parah lagi tuh. Itu sebetulnya udah agak mendingan sih, Proy. Udah pas saya observasi gitu, Proy, lah saya bandingin gitu, Proy. Dulu itu aduh parah banget gitu, Proy, bisa dibilang hampir botak, Proy, dan saya juga lupa gitu, Proy, nggak apa sih, nggak di video gitu, Proy, dan saya takutnya tuh, Proy, nggak ketolong gitu, Proy, kayak yang mau mati gitu, Proy. Makanya saya udahlah, saya gimana lah semaksimal mungkin pelihara dia, nyusuin dia sampai sekarang segede gini gitu, Proy. Dan ini kurang lebih udah 2 minggu, Proy, di rumah saya tuh. Saya jinakin, saya handle terus.
dan baik gitu Proy, gak ngacir gitu Proy. Cuman dia itu karakternya itu Proy aktif gitu Proy. Aduh gak bisa diam Proy, Bontongor kayak gini nih Proy, kayak dia Proy, gak bisa diem Proy, pengennya tuh ngajak main aja terus. Kalau saya gak ada tuh dia suka nangis Proy itu. Mungkin saya dianggapnya ibunya gitu Proy. Nah untuk kalau misalnya ini kan udah mulai agak kering-kering gitu Proy, saya juga sih nggak menyarankan harus gitu ya. Kalau saya sih karena mungkin si bulu musang gitu terus harus lembab gitu Proy lah, bisa dibilang harus kering, jangan jangan basah terus gitu Proy, apalagi terkena kotorannya. Saya sih rutin Proy setiap pagi gitu ngejemur dia Proy di bawah terik matahari. Itu juga dari mulai jam 7 sampai jam 9-an lah Proy. Udah agak mulai terasa hangat, saya langsung udah Proy nggak dijemur lagi, karena takutnya gitu Proy, rawannya itu takutnya dia terkena katarak lah, melukai matanya. Sugar glider juga kan gitu, karena musang ini sama juga Proy kayak sugar glider, hewan nokturnal gitu Proy. Tapi Nah, oke Proy, mungkin sampai di sini dulu ya Proy videonya. Jangan lupa oh ya, dan kalau misalnya saya bikin edukasi atau tentang musang ini ada kesalahan ya Proy, mohon dimaafkan juga. Kalau misalnya ada salah, saya tolong isilah di komentar gitu Proy, bahwa saya salah, harusnya bukan gitu-gitu, karena jujur saya juga masih belajar gitu Proy. Kalau masalah musang baru dulu juga punya musang nggak terlalu lama sih Proy, cuman beberapa bulan. Oke Proy, mungkin kurang lebihnya segitu untuk perawatan bayi musang yang bulunya rontok atau bisa dibilang high loss terkena jamur. Jadi jangan lupa di lices, di comment, and subrek videonya ya Proy, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa dukung terus channel saya ya Proy. Alhamdulillah sekarang udah berkembang Proy, udah 1000 subscriber gitu Proy. Meskipun ya penonton sedikit-sedikit makin menghilang gitu Proy, penonton setia. Tuh Proy, pokoknya mah jangan bosan-bosan ya Proy. Saya kedepannya mungkin kebanyakan edukasi bersama si rontok ini Proy. Karena anehnya itu Proy, pas saya mau pas dia lagi main gitu Proy, saya panggil rontok gitu, dia langsung nyamperin gitu Proy. Makanya udahlah, awalnya itu saya iseng Proy, saya kasih nama si rontok gitu. rontok iseng. Ternyata dia malah suka Proy dengan namanya. Ya udahlah, saya namanya rontok, meskipun namanya sedikit ini Proy lah, aneh gitu, rontok. Oke Proy, sampai di sini dulu videonya Proy. Bye bye. Tuh.